Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Nancy Arsinatobe dengan NIM 20030301008, kelas C semester 3 Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja makalah saya, Perubahan Sosial Budaya, buku yang ke-9 dengan judul Hubungan Sesama Jenis, Hukum dan Perubahan Sosial. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama kali ini kita akan membahas mengenai potensi Eropa Hukum Serikat untuk lebih maju hak-hak orang LGBTQ dan pasangan sesama jenis. Secara tradisional, baik pengadilan kehakikan untuk Eropa dan pengadilan hak asasi manusia Eropa enggan mengakui pasangan dalam berbagai konsep mereka tentang kehidupan keluarga. Lebih rumit karena keragaman tanggapan di sebuah Eropa terhadap pengakuan hukum sesama jenis. Sementara 16 negara di Eropa, 14 dalam Uni Eropa, sekarang mengakui pernikahan sesama jenis. Eropa lainnya, negara hanya mengakui kemitraan sipil dengan berbagai tingkat hak yang diberikan kepada setiap pasangan sesama jenis. Sebaliknya, tujuan negara bagian dalam UE semuanya di Eropa Timur terus secara konstitusional mendefinisikan pernikahan sebagai antara pasangan dari lawan jenis saja. Perbedaan perilaku terhadap pasangan sesama jenis ini membentuk aweb yang kompleks, dipersulit oleh dampak globalisasi. Secara praktis dasar, pasangan perlu tahu apakah hubungan sesama jenis mereka akan diakui secara hukum untuk pandangan pernikahan sesama jenis. Untuk pengakuan hak yang berhasil, ada juga motivasi tambahan mempertimbangkan pengadilan dan jenis tuntutan mana yang dapat menawarkan prospek terbaik untuk mengenai bagaimana seharusnya konsep kewarganegaraan UE dipahami. Kewarganegaraan adalah salah satu konsep kunci yang digunakan oleh CYEU untuk membenarkan perilaku hak warga negara Uni Eropa. Munculnya populasi baru seperti ini anak menimbulkan tentangan baik konsep kewarganegaraan yang ada. Oleh karena itu, menarik untuk mempertimbangkan pertimbangan teoritis yang berbeda tentang makna kewarganegaraan dan renungan hal ini dalam konteks UE. Secara historis, para ahli teori berkonsentrasi pada hubungan yang mendalam antar kewarganegaraan dan persamaan hak. Ahli teori menganggap bahwa perkawinan mengharuskan semua yang memiliki status setara dalam hak-hak dan kewajiban yang diberikan tersebut. Pertimbangan kewarganegaraan ini secara intrinsit termaksud kesejahteraan juga dapat dilihat dalam teks konstitusional klasik yang terkait dengan Revolusi Prancis dan Irlandia Konstitusi. Argumen kesetaraan juga menonjol dalam kasus pernikahan sesama jenis yang telah berhasil di seluruh dunia. Saya telah berdebat di tempat lain bahwa hubungan antar kewarganegaraan, kesetaraan, dan pernikahan semuanya mengharu pada argumen praktis dan simbolis yang kuat bagi para pendukung pernikahan sesama jenis. Hubungan antar kewarganegaraan dan kesetaraan telah banyak mengenai memperluas hak non-diskriminasi. Meskipun UE dan Dewan Eropa dibentuk untuk tujuan yang sangat berbeda dengan menjadi pengadilan hak asasi manusia terkemuka di dunia,
di Uni Eropa terutama berkonsentrasi pada hak-hak ekonomi beberapa tahun terakhir telah melihat UE bekerja sama dengan Dewan Eropa. Perjanjian Eropa memang memiliki dampak signifikan pada UE ini. Ada bagian dari perjanjian berdasarkan perjalanan Lisbon bagi untuk menyetujui, dan itu adalah bagian dari kritik akses bagi negara-negara anggota pemohon untuk memenuhi hak asasi manusia. Mengenai masalah subsidi di tingkat unit Eropa, karena kekhawatiran tentang kurangnya konsensus tidak mengharuskan negara-negara yang mengadakan kontrak untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Hal ini menyebabkan untuk memberikan MOA yang luas atau dikenal sebagai Eropa untuk mengontrol negara bagian dalam masalah ini. Tujuan utama dari dokumen MOA adalah untuk menghormati identitas sosial atau nilai-nilai moral dari masing-masing negara. Sedangkan universitas akan selalu menganggap bahwa hak asasi manusia harus menonjol. Regionalis mempertimbangkan bahwa pada isu-isu mengenai nilai-nilai moral dan budaya, negara yang berkontrak harus bebas menentukan kebijakan mereka sendiri. Konferensi Eropa itu sendiri mengabadikan subjektivitas di bawah pasal 1 yang menempatkan tugas utama untuk melindungi hak asasi manusia pada masing-masing negara yang melakukan kontrak. Kekhawatiran ini dipertemukan saat ini karena sedang mengadili dan konteks yang sangat nasionalistik. Ada banyak kritik tentang pengandaian konsensus sebagai faktor penentu. Dikatakan bahwa doktrin konsensus mengabdikan kepentingan kelompok minoritas dan memungkinkan negara-negara yang berkonteks untuk menentukan masalah tanpa analisis hukum yang menyeluruh dan pengawasan. Yang selanjutnya mengenai pendekatan Eropa untuk mengenali, menurunkan, dan menghapus pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri. Yang pertama, modal pengendalian dan kekuatan single pasar pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri harus diakui sebagai perkawinan. Model pengakuan berikut bahwa pernikahan sesama jenis asing diakui sebagai pernikahan meskipun hukum domestik tidak mengizinkan pernikahan itu terjadi dirayakan di wilayah negara yang bersangkutan. Diakui meliputi baik mengakui atas segala akibat perkawinan maupun pengakuan atas status pasangan untuk tujuan tersebut. Tempat tinggal, halangan untuk menikah, kewarganegaraan. Solusi pertama, menurunkan pernikahan sesama jenis menjadi kemitraan sipil. Sebagian besar negara yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri sebagai pernikahan mengikuti model penurunan derajat. Mereka memperkenalkan pernikahan ini seolah-olah mereka adalah persekutuan perdata yang diatur baik oleh hukum asing maupun oleh hukum domestik. Negara-negara ini termaksud Italia, Swiss, Kroasia, Yunani, dan lain sebagainya. Landasan hukum model ini adalah Orlando, di mana diputuskan bahwa ketika situasi pasangan sesuai dengan kehidupan keluarga dan pasangan menikah sesama jenis termaksud dalam cakupan negara anggota yang mana tidak menerapkan perlindungan hukum untuk hubungan ini adalah melanggar hak asasi atas kehidupan pribadi dan keluarga, meskipun perbedaan antara hukum dan bukanlah rahasia. Memutuskan di Orlando, pengadilan mencatat bahwa negara yang mengadakan kontrak gagal memperhitungkan
realitas sosial dari situs tersebut. Namun argumen masyarakat dalam kasus ini disajikan sebagai argumen yang dominan, kekuatan negatif terhadap hak-hak. Memang di satu sisi kekurangannya konsensus seputar pernikahan sesama jenis memberikan non-adopsi model pengakuan. Di sisi lain, argumen masyarakat tampaknya menjadi benang utama dalam perbedaan pendapat tersebut. Penghapusan pernikahan sesama jenis dirayakan di luar negeri melanggar hukum UE dan Eropa hukum hak asasi manusia. Di samping negara-negara yang mengakui pernikahan sesama jenis asing dan negara-negara yang menurunkan menjadi serikat sipil, sebagian kecil negara mengadopsi model penghapusan di mana pernikahan sesama jenis yang sah secara sempurna yang dirayakan di luar negeri tidak menghasilkan apapun efek meskipun ketersediaan virtual serikat sipil untuk warga negara. Di Eropa ini adalah kasus Hongaria dan Republik Ceko dan merupakan pelanggaran terhadap kedua hukum dan hukum hak asasi manusia. Eropa seperti yang diabadikan dalam Komen dan Orlandi di Hongaria, seperti di sebagian besar negara Eropa Timur, mayoritas penduduk menentang pernikahan sesama jenis, 64%. Ini bagaimanapun tidak persejelaskan mengapa Hungaria mengadopsi model penghapusan, mengikat bahwa di negara lain populasi lebih kuat menentang pernikahan yang serta. Namun mereka mengakui pernikahan sesama jenis asing Amerika atau menurunkan menjadi Kementerian Sipil Yunani. Ya, mungkin yang itu dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.